Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Widianingsih dari program Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini, saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita simak videonya sampai selesai. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Tepatnya lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Salah satu peristiwa yang menjadi contoh adalah ketika Rasulullah Isra Mi'raj, di mana saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy menganggap kisah Isra Mi'raj sebagai lelucon. Namun Abu Bakar justru mempercayai peristiwa tersebut dan membenarkannya. Bahkan ia dianggap tidak waras oleh orang-orang kafir Quraisy karena kepercayaannya tersebut. Masa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan, di antaranya banyaknya orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam, banyaknya orang-orang yang enggan membayar zakat, dan ada juga yang mengaku sebagai nabi. Namun dengan kebijaksanaan dan ketegasan beliau, semua masalah dapat diatasi. Belum wafat, beliau berwasiat bahwa khalifah pengganti setelah dirinya adalah Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan guna menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari, Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Khalifah selanjutnya Umar bin Khattab. Dilahirkan pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW, dari keturunan suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, beliau merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena kebengisannya. Begitu masuk Islam, justru kebalikannya, orang-orang kafirlah yang takut kepadanya. Dikarenakan keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela agama Islam, ia dijuluki singa padang pasir. Umar juga memiliki gelar Al-Faruq yang diberikan oleh Rasulullah karena kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab: perluasan wilayah Islam, mencanangkan Almanak Hijriyah, mendirikan Baitul Mal. Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau dibunuh saat sedang siap-siap untuk sholat subuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Atas persetujuan Siti Aisyah, jenazah beliau dimakamkan berjajar dengan makam Rasulullah SAW. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau pembisnis kaya raya namun sangat dermawan, tak segan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Beliau lahir 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tahun 576 Masehi di kota Taif. Beliau pernah membeli sumur orang Yahudi yang kemudian diwakafkan untuk umum. Utsman bin Affan juga menghibahkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1.000 dirham untuk kepentingan perang Tabuk. Selain
Hal tersebut masih banyak lagi contoh-contoh kedermawanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sangat beruntung. Beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh karenanya, beliau dijuluki Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Jasa Utsman bin Affan: menyempurnakan pembukuan Al-Quran, merenovasi bangunan Masjid Nabawi di Madinah, membentuk angkatan laut, membangun gedung-gedung pengadilan, menumpas pemberontakan, membagi wilayah Islam menjadi 10 provinsi, dan memperluas wilayah Islam. Pada suatu hari, Hamran bin Sa'dan Asy-Syaqi berhasil menyelinap kemudian menikam Utsman bin Affan dari belakang ketika Utsman sedang berpuasa dan menelaah kandungan Al-Quran. Peristiwa ini terjadi pada tahun 34 Hijriah atau 656 Masehi. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun dan wafat dalam usia 82 tahun. Khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 603 Masehi di samping Ka'bah, 32 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ali tumbuh menjadi remaja yang baik di bawah didikan Nabi Muhammad. Ketika berumur 13 tahun, Alilah orang kedua yang masuk Islam setelah Siti Khadijah. Ali bin Abi Thalib banyak belajar langsung kepada Rasulullah sehingga menjadikannya orang yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha," yang artinya, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ketika hijrah ke Madinah, Ali dinikahkan dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Selama menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya. Di antaranya, memperbaiki sistem keuangan negara, membangun infrastruktur, dan mengembangkan ilmu bahasa untuk memudahkan orang dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Khalifah Ali wafat pada usia 58 tahun. Beliau dibunuh oleh orang Khawarij yakni Ibnu Muljam saat sedang sholat subuh di Masjid Kufah. Agar lebih mudah mengingat nama-nama Khulafaur Rasyidin, yuk kita nyanyikan bersama lagunya dengan lirik sebagai berikut. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah mereka penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam dengan keistimewaannya masing-masing. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya, dan Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifatnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.